kita tuh selalu dalam perencanaan pembangunan di Indonesia selalu salah satu perhitungan utamanya adalah bonus demografi. Ya, di mana anak muda itu selalu dikatakan sebagai pemegang estafet paling penting untuk membuat Indonesia maju 2045. Nah, sebenarnya gimana sih itu Pak Susyanto, bisa tolong dijelaskan kah? Dan apa peran anak muda yang terbuka dalam hal bidang perekonomian untuk memajukan Indonesia sebagai negara maju loh 2045. Silakan Pak Susyanto. Makasih Mbak Prita. Saya setuju sekali bahwa kita, demografi kita, bahwa anak muda ini ke depan adalah memimpin bangsa kita. Tentu, karena kita lihat sebagian besar kita sebetulnya adalah usia-usia muda. Oleh karenanya ini hubungannya dengan kami di BUMN, kebijakan kami sejalan dengan itu. Contoh adalah kita membuka untuk generasi muda berperan di dalam menduduki pucuk pimpinan BUMN. Jadi untuk BOD, Board of Direction, itu kita ada yang namanya milenial. Jadi untuk kami harapkan nanti di tahun 2024 minimal 5% kita itu adalah dari pimpinan kita adalah dari anak muda. Dan luar biasa Pak. Sekarang ini sudah banyak sekali pimpinan yang usianya itu untuk direksi itu usianya itu di bawah 40. Jadi 35 ya kurang dari 40 itu kami anggap. Nah, inilah bagian dari kontribusi kita bahwa kita sudah melihat bahwa ke depan memang Indonesia akan orientasinya adalah ini, apalagi kita nanti menghadapi 4.0 itu semuanya serba digital. Zaman saya, kalau zamannya Mas Nugi masih muda lah ya, 70-an. Saya usia 60-an itu sudah ini, nanti alhamdulillah ya sekarang kita masih bisa menikmati kemajuan digital ya dengan kita sekarang video conference gitu. Tapi itu Mbak bagian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wah, itu luar biasa loh Pak. Itu 3 tahun lagi loh 2024 5% porsi pimpinan BUMN akan diberikan kepada generasi milenial. Wow, itu luar biasa banget, kepercayaan yang sangat luar biasa. Nah, saya mau tanya langsung aja deh Pak, ini buat teman-teman yang sudah langsung punya mimpi, wah gitu ya. Gimana caranya bisa sampai ke sana Pak? Karena biasanya kan untuk karir di BUMN ini kan cukup panjang ya Pak karirnya, karena ada birokrasi dan sebagainya. Kalau tips dari Pak Sesmen, kira-kira bagaimana apa yang dilakukan oleh para pimpinan di BUMN sekarang yang muda-muda itu, apa yang mereka lakukan? Mungkin bisa diceritakan kepada kita sebagai satu jalan buat teman-teman nanti menuju ke sana. Memang kalau kita meniti karir dari bawah seperti itu, tentu kita akan juga melihat track record-nya. Artinya kita bisa meniti karirnya mulai dari awal masuk ke BUMN. Tetapi saat ini Bapak Menteri kita tidak melihat itu semua. Misalkan contoh, karena ini adalah Board of Director, ini kan dia tidak harus berkarir dari BUMN itu sendiri. Kami melihat juga talenta-talenta itu, talenta-talenta muda, kita lihat juga dari luar. Contoh misalkan saya sebut nama ya di salah satu direksi di Bio Farma itu adalah talenta muda usianya 38, beliau dulu berkarir banyak di luar. Jadi kami melihat talenta ini juga melihat track record. Artinya kita tidak sekedar benar-benar yang mereka tumbuh dari bawah, itu juga ada. Tetapi kita juga kalau tadi kan yang ditanyakan ke kami, apakah bisa misalkan dari luar? Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Ya panjang kita melihat kemampuan
talenta ini. Demikian Mbak Rita. Nah, itu dia ya caranya. Yang penting adalah track record ya. Track recordnya ya jangan jalan biasa aja. Jadi harus excellent juga jalannya ya Pak ya, supaya bisa sampai ke puncak pimpinan. Nah, berkaitan dengan kebinekaan Indonesia nih Pak, tema kita hari ini, dan juga menghargai keberagaman. Kalau di BUMN bagaimana kebijakannya terkait dengan merawat keberagaman tersebut Pak? Pertama, ini adalah zaman transparansi. Kita memilih talenta tidak melihat suku bangsa, asal dari mana, agamanya apa. Semuanya kita perlakukan sama. Pertama itu. Yang kedua kita juga ada mempunyai privilege tertentu terhadap misalkan talenta yang berasal dari Papua. Harus kami akuin di sini bahwa kita ada perebutan khusus yang dari tanah Papua, karena secara politis kita tahu bahwa Papua perlu kita perhatikan, dan ini terjadi. Ada kita perebutan itu. Bahkan juga yang tadi saya katakan, untuk pucuk pimpinan pun ada juga dari Papua, tapi dengan segala kemampuannya. Yang ketiga, ada juga kita juga mengikuti kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja, yaitu memberikan kesempatan juga kepada kaum disabilitas. Jadi ini bagian dari kita merawat kebinekaan, bagian dari kita secara nasional seluruh potensi yang ada itu kita bisa berikan kesempatan yang sama. Demikian Pak Brit. Baik, jadi dari sisi suku dan ras keberagaman itu dijamin ya, termasuk juga ada kuota gitu ya, ibaratnya ada afirmasi untuk orang asli Papua. Kemudian juga ada tadi untuk kondisi fisik disabilitas, apalagi untuk masalah keberagaman agama nggak masalah dong ya Pak ya? Tidak jadi masalah. Tentu. Ya. Baik. Nah, sekarang kita langsung ke Mas Zastro nih. Mas Zastro, kalau dari sisi pandang budaya, saya ingin dengar nih Mas Zastro bagaimana membongkar pemikiran anak-anak muda ini terhadap peran kita untuk menjaga keberagaman Indonesia dan juga kebinekaan Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Prita. Jadi satu yang perlu kita sadari bersama, terutama anak-anak muda, sebetulnya kita ini memiliki suatu sources yang disebut dengan cultural sources, yaitu selama ini kan sumber daya itu alam, manusia. Padahal sebetulnya kita itu juga memiliki sumber daya budaya. Yang sumber daya budaya ini punya beberapa fungsi. Satu, bisa berfungsi sebagai referensi. Jadi dalam membangun kreativitas. Yang kedua, bisa berfungsi sebagai materi atau sources, jadi sebagai bahan baku untuk membangun kreativitas gitu. Yang ketiga, juga bisa berfungsi sebagai sumber inspirasi. Nah, kita itu negara yang kaya kebudayaan, kaya tradisi, yang kalau itu kita eksploiter atau kita eksplorasi, bisa menjadi sumber untuk membangun kreativitas, membangun karya dan lain sebagainya. Nah, kadang selama ini kita nggak menganggap kebudayaan itu sebagai suatu yang penting atau yang perlu kita perhatikan. Sehingga beberapa sumber daya kebudayaan, sumber daya tradisi itu kita abaikan, bahkan cenderung kita lupakan. Gitu. Padahal kalau anak-anak muda bisa mengenali, bisa mengeksplorasi, bisa merekonstruksi, bisa mengaktualisasi khazanah kebudayaan, khazanah tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini, dia tidak hanya memiliki nilai jual, tetapi juga memiliki nilai prestis yang sangat tinggi. Lalu caranya bagaimana? Caranya menurut saya ya fasenya itu ada 3 fase. Kan ada istilah mitos, logos, mitos, etos, logos gitu. Nah, selama ini kita harus tidak mengenali mitos itu, bahkan kita buang, kita anggap sesuatu yang tidak berarti. Padahal mitos ini memiliki sesuatu yang berarti kalau kita mendudukkannya secara berarti. Orang barat bisa mencapai maju sampai era fase enlightenment dan lain sebagainya.
itu juga keberhasilan dia dalam memahami, mengeksplorasi dan merekonstruksi mitos-mitos Yunani dan lain sebagainya. Nah, maka kita harus menggerakkan mitos ini menjadi etos gitu. Nah, dari etos inilah kita create sedemikian rupa supaya jadi logos, jadi ilmu pengetahuan. Jadi itu fasenya. Nah, yang kedua, kita ini memiliki situs yang sangat besar dan sangat banyak, tapi situs itu menjadi barang mati gitu. Padahal situs itu bisa kita eksplorasi dengan cara apa? Menghidupkan ritus. Kita selama ini banyak ritus, tapi karena ritus ini tidak berangkat dari suatu yang substansi gitu ya. Ritus-ritus kita ini hanya kelotokan, nggak bisa menjadi sumber inspirasi, sumber etos yang menggerakkan secara intelektual dan spiritual gitu. Nah, jadi dari sini ya ritus situs hidup dengan ritus. Nah, ini baru kita bisa dapat status. Baik, status ini bisa kita eksplorasi menjadi status ekonomi, status sosial, status intelektual dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita sadari bersama, Mbak Prita Raula, terkait dengan kebudayaan, dengan peran anak muda yang bisa melakukan itu. Mas Sastro bisa nggak diberikan salah satu contohnya begitu? Oke. Jadi kemudian bisa kebayang nih teman-teman anak-anak muda nih. Yang di Indonesia apa yang di luar negeri? Kalau saya ambil dua contoh, yang di luar negeri misalnya. Nah, misalnya di Cina, beberapa mitologi Cina bisa mendaya daya dorong untuk generasi muda Cina setelah dia paham terhadap mitos-mitos yang ada di Cina. Mitos tidak dipahami sebagai sesuatu yang tidak berarti, tidak rasional, mistik dan lain sebagainya. Tapi mitos dipahami sebagai suatu sistem nilai, sebagai sumber inspirasi yang menggerakkan semangat anak muda Cina, gitu ya. Dari situ kemudian Cina bisa bangkit menjadi negara maju tanpa kehilangan tradisi, tanpa kehilangan budaya, tanpa kehilangan identitas dirinya. Hal yang sama terjadi di Jepang, gitu. Mengembangkan mitologi-mitologi yang dia miliki sehingga ditransform dari mitologi menjadi etos, dari mitos menjadi etos, dan setelah jadi etos dikembangkan menjadi logos, jadi sistem pengetahuan. Situs-situs di Cina dipelihara, dijaga sebagai suatu tempat untuk dibuat ritus-ritus, baik ritus lama maupun ritus baru, gitu ya. Nah, dari ritus ini timbul juga spirit, sehingga memperoleh status sebagai negara maju, status sebagai kekayaan intelektual. Nah, itu di Indonesia, di Nusantara dulu juga seperti itu, Mbak. Orang-orang tua kita, generasinya Cipto Mangunkusumo, Tirto Adisuryo, Ki Hajar Dewantoro sangat memahami mitologi yang kita miliki. Ketika ketemu dengan peradaban Eropa, kebudayaan Eropa, mitologi-mitologi itu nggak dihilangkan, tetapi dikembangkan dengan pemikiran paradigma modernis, positivistik rasional Eropa. Sampai berijtihad menjadikan NKRI, Pancasila, dan lain sebagainya ini. Yang dari sisi agama misalnya, Syekh Nawawi Al-Bantani, Abu Somad Al-Falembangi, Arsyad Al-Banjari, Nuruddin Araniri, belajar ke Timur Tengah. Begitu pulang, ini dengan mitos-mitos kenusantaraan digabung dengan mitos-mitos keagamaan, ajaran-ajaran agama direkonstruksi ulang menjadi peradaban yang ada di kitab-kitab, yang ada di karya-karya intelektual beliau, gitu. Nah, ini contoh konkretnya seperti itu, Mbak, gitu. Sehingga kita nggak jadi generasi yang hilang, begitu dikasih referensi apa langsung ditelan mentah, dimakan mentah, dia nggak punya referensi kita. Gitu. Betul. Ini yang dikhawatirkan ya dengan terbukanya arus informasi digital ini. Ya. Kita dikhawatirkan kehilangan jati diri kita sebagai bangsa anak-anak muda Indonesia, terjadi akhirnya kemudian jati diri ke Arab-Araban, jati diri ke Korea-Koreaan gitu kan ya Mas ya. Itu ya, jadi kita harus dipertegas kembali begitu ya bagaimana jati diri kita. Kalau menurut Mas ya, apa jati diri bangsa Indonesia yang perlu sekali untuk terus kita gaungkan begitu, menjadi satu tonggak bahwa inilah saya, inilah Indonesia, inilah saya rakyat Indonesia. 3 Mbak yang perlu kita gaungkan. Pertama kearifan. Wisdom. Ini yang jati diri utama bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia tidak punya wisdom, ambiar kita Mbak. Karena wisdom inilah yang menjadi tali pengikat keberagaman kita. Gitu.
Wisdom ini berlaku untuk diri orang keluar maupun untuk ke dalam. Kita bisa bersatu itu karena kita punya wisdom. Yang gede mau ngalah, yang cilik mau hormat. Ini wisdom. Yang gede tidak mentang-mentang, yang kecil juga tidak yang kecil tahu diri, yang gede tidak mentang-mentang. Ini wisdom, Mbak. Ini yang pertama, jati diri wisdom. Yang kedua kreatif. Gitu. Jati diri bangsa Indonesia itu kreatif. Kalau nggak kreatif nggak mungkin bisa bangun Candi Borobudur sedemikian gedenya. Nggak mungkin bisa bangun Candi Prambanan sedemikian gedenya. Nggak mungkin bisa merajut, mengintegrasikan kalau bahasa saya melakukan cultural affinity dari ribuan atau ratusan kebudayaan yang ada ini. Jadi itu yang kedua adalah kreatif gitu. Nah, yang ketiga sebagai jati diri bangsa Indonesia itu adalah punya future, kemampuan untuk berpikir secara futurologi gitu. Ya contohnya meskipun orang sering berpandangan pejoratif, Ronggo Warsito, Joyoboyo itu orang-orang yang berpikiran ke depan gitu loh. Sehingga memiliki kemampuan-kemampuan membangun prediksi-prediksi peradaban ke depan. Nah, inilah saya kira 3 karakteristik ini yang harus menjadi semacam cultural identity dari bangsa Indonesia itu, atau bangsa Nusantara ini. Terima kasih Mas Zastro. Benar ya, kalau melihat kita perjalanan Indonesia dari dulu sampai sekarang ya memang 3 itu ya yang menjadi our cultural identity. Nah, saya ingin beralih ke narasumber selanjutnya. Ada Mas Nugi di sini, tapi saya mau umumkan dulu bahwa kalau yang mau bertanya silahkan ya di kolom chat di YouTube, silahkan kalau mau nanya nanti akan dikumpulkan oleh panitia, bisa dijawab pertanyaan dari para narasumber. Jadi kalau mau bertanya silahkan langsung tanya sekarang agar nanti ada waktu untuk ngetik setelah kemudian Mas Nugi menjawab berbagai pertanyaan. Nah, sekarang kita ke Nugi. Nugi, sekarang kan kalau dilihat ya perubahan iklim, climate change itu menjadi satu tantangan dunia ke depan, bahkan Indonesia. Itu semua negara tuh nggak ada yang kelewatan sih sama yang nggak ada yang terlewat gitu ya dengan dampak perubahan iklim. Nah, kalau kita melihat sekarang ini di berbagai negara di dunia, di Eropa, ini ya negara-negara yang nggak pernah selama ini nggak pernah banjir, bisa banjir gede-gedean, bisa ada typhoon yang luar biasa ya, kayak dunia ini lagi kayak bumi ini lagi keacak-acak gitu. Nah, yang menarik adalah kemudian muncul tokoh-tokoh anak-anak muda yang berada di garis depan perjuangan lingkungan tuh anak-anak muda kayak Greta Thunberg gitu ya, kita tahu dia dan juga masih banyak lagi. Nah, kalau Nugi melihatnya anak-anak muda UI ini bisa melakukan peran apa di dalam hal lingkungan hidup? Pertanyaan yang sangat berat sebenarnya untuk dijawab. Anak-anak UI bisa ngelakuin apa, tapi sebenarnya juga nggak terlalu berat kalau kita mau merubah cara pandang kita sih sebenarnya sama bangsa kita sendiri, bahwa bangsa kita sudah ditakdirkan sebagai bangsa yang mempunyai wilayah kepulauan yang semuanya sangat membutuhkan sinergi masing-masing warganya untuk melakukan banyak hal. Jujur aja ini sekarang saya lagi berkolaborasi dengan teman-teman untuk mangrove di Indonesia melalui Zoom juga, dan terbersit bahwa ada ucapan bahwa ternyata sudah saatnya kita mengambil alih leading dari kegiatan-kegiatan yang punya dampak terhadap lingkungan hidup di dunia melalui apa yang kita lakukan di Indonesia. Itu yang membuat saya menjadi seperti penyemangat yang luar biasa, karena memang sebenarnya kita harusnya mempunyai kepercayaan diri terhadap apa yang kita punya. Seperti yang barusan juga Pak Astro kasih tahu tentang kebudayaan, itu luar biasa, dan kita mempunyai andil yang sangat besar untuk membuat satu perubahan yang baik, dan saya sih berharap damai bagi dunia ini. Dan salah satunya mungkin melalui teman-teman mahasiswa baru di UI yang mau menelaah lebih banyak lagi bahwa ternyata di luar dari faktor ekonomi, politik, dan yang lain, ada hal-hal yang juga sebaiknya menjadi salah satu paradigma bahwa negara kita mempunyai
faktor lingkungan dan budaya yang sangat luar biasa, dan itu harus menjadi satu acuan karena juga sudah di soundingkan atau disuarakan oleh maestro kita yang membuat lagu kebangsaan Indonesia Raya di stanza ketiga, bahwa negeri kita itu negeri yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berada, menjaga ibu sejati. Yang menurut saya itu panggilan yang sangat luar biasa. Apalagi di generasi sekarang yang mungkin sudah sangat bersentuhan dengan yang namanya globalisasi daripada saya dulu ya. Tapi bukan berarti bahwa itu kemudian menjadi sebuah hal yang nggak bisa dilakukan. Sangat bisa dilakukan. Apalagi dengan era komunikasi yang sudah sangat lancar. Makin banyak informasi, makin banyak pengetahuan baru yang mungkin akan didapat dari daerah-daerah yang sangat terpencil, bisa didapat demikian mudahnya ketimbang kita harus pergi ke sana misalnya. Tapi ternyata juga harus dilakukan perjalanan-perjalanan itu. Jadi jelajahilah Indonesia kita yang luar biasa ini dengan segala macam hal yang kalian bisa lakukan. Kalau mungkin sekarang lagi dari masa pandemi mungkin lagi agak susah, jelajahilah dan tanamkanlah rasa kepercayaan diri dan kedaulatan kita sebagai bangsa yang mempunyai keanekaragaman budaya dan hayati yang sangat luar biasa, untuk kita kemudian sama-sama cari tahu dan lakukan perubahan untuk menjaga kelestariannya mulai dari diri sendiri. Itu yang paling pengen saya lakukan. Moga-moga UI menjadi salah satu mercusuar yang kemudian menjadi kampus yang benar-benar menjadi salah satu perjuangan-perjuangan yang sifatnya lebih membawa ke arah sana tadi, ke arah keanekaragaman budaya dan hayati yang kemudian kita jadikan jati diri untuk kemudian dilakukan penemuan-penemuan baru ataupun paradigma-paradigma baru melalui cabang-cabang ilmu yang kita punya. Dan itu yang menurut saya pengen saya dapetin sih, mulai dari tekniknya, mulai dari ekonomnya, mulai dari kedokterannya. Moga-moga itu semua jadi pencerahan, karena kita sendiri banyak banget mendengar berita-berita bahwa banyak tanaman-tanaman obat yang masih belum tereksplorasi di kita, yang sebenarnya lebih mempunyai manfaat yang baik untuk bangsa ini. Dan moga-moga itu menjadi salah satu kedalaman-kedalaman informasi yang bisa kita sama-sama lakukan dan digunakan untuk kepentingan bangsa ini supaya jadi jati diri dan kedaulatan yang baik untuk negeri kita tercinta. Itu sih Prita kira-kira. Iya, kampus kita UI aja udah lingkungan hidup banget ya, Gi ya. Iya, aku juga kemarin waktu mulai pandemi sempat ada acara di sana ke tempatnya Mas Sastro waktu itu. Dan aku ngelihat, wah luar biasa perubahan yang baik. Dan moga-moga di situ memunculkan ide-ide tadi, karena lingkungan hidup bukan hanya di preserve di taman-taman yang indah sih, tapi sebenarnya harus ada di habitat-habitat yang aslinya. Itu sih. Iya, aduh, thank you nih, Nugi. Kalau salah satu juga kemudian yang membuat saya tertarik sama lingkungan hidup ini karena saya melihat Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang bisa menjadi ibaratnya penentu perubahan iklim dunia loh ya. Kita punya lahan mangrove paling besar di dunia sebenarnya. Kemudian kita punya hutan, kita menentukan perubahan iklim dunia, dan juga laut kita menentukan ketahanan pangan dunia. Itu luar biasa. Cuman masalahnya kita punya potensi dunia, cuman orangnya ini loh, orangnya ini masih dikit yang peduli sama lingkungan hidup, ya kan? Nah Gi, gimana Gi caranya kamu nularin your passion sama anak-anak muda di sini? Tularin dong sampai kemudian mereka kemudian gelisah dan tergerak untuk melakukan sesuatu dengan Indonesia ini lingkungan hidupnya. Ya, terlepas dari keberadaan aku sebagai musisi, tapi saya kemudian mempunyai panggilan lah istilahnya tentang Indonesia ini dengan cara-cara yang buat saya sih spiritual ya, melakukan perjalanan-perjalanan ke sana. Dan kalau boleh nanti ada penemuan-penemuan dari teman-teman mahasiswa baru yang kemudian memaparkan bahwa memandang Indonesia dari sisi komunikasi media yang sangat luar biasa. Karena aku rindu banget Indonesia mempunyai ya seperti negara lain yang mengetengahkan keindahan-keindahan dan sekaligus pengetahuan-pengetahuannya
yang dijadikan channel sendiri gitu loh, kayak Discovery, National Geographic, Living Planet dan segala macam. Dan itu menurut saya sudah saatnya kita hadir dengan sifat-sifat seperti itu, tapi khusus tentang Indonesia nggak akan pernah habis kok dari sampai A sampai Z. Dan ini saya mengajak karena kalau kalian mengeksplor Indonesia lebih jauh, kalian akan menemukan itu semuanya bahkan dari lingkungan kita yang jaraknya mungkin 100-200 meter. Di lingkungan saya di daerah Bintaro juga saya menemukan bahwa di situ ada pencak silat, cabang-cabang dari berbagai macam seni yang menurut saya gila. Ini dari jarak sedikit aja udah ada. Kemudian dari tanaman-tanaman obat, tanaman-tanaman buah, dan juga dari habitat-habitat. Dan ini butuh banget yang namanya kolaborasi kita dan sinergi kita dan semangat yang pastinya bahwa kita percaya diri untuk mengetangkan ini menjadi sebuah apa namanya gambaran yang bisa dibikin viral. Nah, moga-moga bukan gara-gara masukan dari luar aja yang kemudian kita anggap ikut-ikut untuk menjadi sebuah tren ya, tapi justru kita bisa jadi trendsetter kalau kita mengangkat ini menjadi sebuah hal-hal yang sifatnya tadi populer dan sekaligus mempunyai daya tarik tersendiri lah yang menurut saya belum pernah ada yang berani melakukan dan belum banyak yang support sistem yang diarahkan khusus ke sana tuh Rita. Dan ini aku pengen banget bener-bener ya, saya kangen banget untuk bisa ngelihat semua tentang Indonesia bukan hanya sekedar lewat medsos yang cuma 1 menit ataupun YouTube yang harus kita browsing, tapi memang channel-channel nasional yang moga-moga nanti ada yang tadi dibilang dari BUMN mempunyai kans untuk memimpin badan usaha milik negara kita dari generasi milenial ini, mau melihat itu sebagai salah satu tantangan untuk melihat bahwa media komunikasi yang menceritakan dan menggambarkan sedemikian indahnya dan sedemikian kuatnya kita sebagai bangsa dengan keanekaragaman budaya dan hayatinya, itu benar-benar akan terjadi gitu. Mercusuar baru melalui media corong TV yang sifatnya bisa dinikmati di berbagai belahan dunia, bukan cuma sekedar kalau kita langganan TV biasanya inputan yang banyak kita lihat adalah gambar-gambar indah dari luar negeri. Tapi kenapa gambar-gambaran indah dari Indonesia belum terlalu banyak? Nah, itu yang aku pengen semoga ini menjadi panggilan ya buat teman-teman di mahasiswa baru UI ini untuk menjadi itu salah satu produk yang akan dihasilkan dari teman-teman UI. Karena aku tadi berharap seperti background yang kita lihat itu menjadi mercusuar tentang yang akan disiarkan tentang begitu luar biasanya negeri kita ini gitu loh, lewat komunikasi media yang punya kelas keren gitu. Aku kangen banget sih itu, pengen dapat itu semua sih. Semoga ya Nugi ya ada yang menangkap kegelisahannya Nugi di sini nih, di salah satu mahasiswa baru kita nih. Karena memang Indonesia itu keanekaragaman hayati tertinggi di dunia katanya berhasil. Daratnya, tapi kalau digabung sama lautnya itu Indonesia yang nomor 1. Iya, betul banget. Dan keanekaragaman hayati kita mempengaruhi semua yang ada di seluruh dunia, dan itu menurut saya harus kita ikrarkan dalam hati bahwa ini harus dijaga buat kita gitu loh. Iya. Jangan diambil terlalu banyak untuk mereka. Betul. Dan juga budaya loh. Benar. Aksara yang tertua dan terbaik ya kita bisa tahu lah, banyak literatur yang kita bisa temukan di internet sangat luar biasa. Bangsa ini saya sangat bersyukur hadir, lahir besar di bangsa Indonesia yang luar biasa, dan moga-moga ini jadi satu bentuk panggilan patriotisme dan nasionalisme buat buat teman-teman mahasiswa UI yang baru ya, karena emang luar biasa, kalian kita harus bersyukur ada di tempat ini gitu loh. Iya, kita berada di tanah yang penuh berkat. Ya, terima kasih Nugi. Amin. Terima kasih. Nah, sekarang kita udah banyak nih pertanyaan nih. Pertanyaannya kritis-kritis. Kritis-kritis ala mahasiswa ya. Siap-siap ya menjawab ini ya. Saya aja beberapa ada pertanyaannya luar biasa nih. Ini pertanyaan pertama, ini kepada Pak Susianto. Saya akan bacakan 3 pertanyaan ya. Nanti kemudian kita akan bahas lagi. Pertanyaan pertama dari David Ubay. Bismillah Pak, izin bertanya, apakah dalam menetapkan seorang komisaris BUMN ada birokrasi atau hanya mengandalkan tunjukan dari Menteri BUMN? Dan solusinya bagaimana jika komisaris BUMN ternyata bermasalah? Nah, itu yang pertama.
Terus kemudian yang kedua, ini untuk Mas Zastro dari Tafa Hanifar. Saya ingin bertanya, bagaimana pengalaman Mas dalam mencari dan mempelajari konsep kemajuan yang berkebudayaan dari almarhum Gus Dur? Nah, karena kan dulu kan Mas Zastro pernah jadi jubirnya almarhum Gus Dur, kalau nggak salah begitu ya Mas ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya juga kepada Nugi di sini dari Nibras Ardito. Bagaimanakah cara kita sebagai warga Indonesia dapat menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik jika faktor kondisi lingkungan atau birokrasi yang berjalan selalu menghambat tujuan tersebut? Aduh, aktivis-aktivis nih pertanyaannya nih. Silahkan Pak Susianto. Semangat ini, senang masuk kita kritis-kritis. Silahkan Pak, dimulai dulu. Terima kasih. Ini baru mau masuk, baru mau masuk mahasiswa, tapi pertanyaannya sudah sangat berat ya, sudah berbobot. Ini menandakan saya sepakat Mbak Prita bahwa generasi muda kita tadi sebagaimana disampaikan Mas Nugi dan pembicara yang lain bahwa memang ke depan ini kita sebetulnya patut bangga gitu ya. Jangan minder, jangan itu, kita nggak kalah dengan generasi muda lain di negara-negara maju sekalipun. Gitu. Jadi itu terbukti satu dari dalam kita bertanya saja sudah seperti itu. Tadi pertanyaannya Mas David Ube tadi ya, bahwa bagaimana menentukan kriteria atau apakah dalam menentukan komisaris itu ditunjuk langsung seperti itu. Kami harus saya sampaikan bahwa pertama komisaris itu fungsinya adalah mewakili pemegang saham di dalam mengawasi dan menasihati. Artinya pasti tentunya sosok komisaris harus yang sudah berpengalaman. Ini adalah persyaratan yang utama. Lalu tentu banyak hal-hal yang ya karena kita tadi media ini sangat majemuk, sudah sangat bebas, kita bisa melihat kadang-kadang nggak tahu seperti apa kejadian aslinya, tetapi penggambarannya sudah heboh. Jadi tentu Bapak Menteri dalam menetapkan, khususnya yang BUMN ya, karena kalau anak BUMN tentu yang punya kewenangan adalah direksi pemegang sahamnya. Lalu kalau Menteri sebagai pemegang sebagai Menteri BUMN, sebagai RUPS, maka penentuannya itu satu pasti ada kriterianya harus independen. Dalam artian komisaris itu ada beberapa, tetapi ada terwakili dari independen satu. Yang kedua, mewakili beberapa kepentingan tanda petik. Dalam artian begini, misalkan, oh ini ada juga ini yang misalkan komisaris yang berhubungan dengan komisaris Pertamina. Tentu kita juga melihat, oh Pertamina itu regulatornya di mana? Di Kementerian KSDM. Maka ambil salah satu pejabat Kementerian SDM yang mewakili, tapi bukan independen. Lalu berhubungan dengan keuangan, ambil pejabat keuangan. Independennya tentu ada, lebih banyak. Seperti itulah gambaran secara umum. Jadi itu yang paling penting mereka bisa merepresentasikan sebagai komisaris tadi, sebagai penasihat dan pengawas, dan mempunyai keilmuan yang bisa melihat bagaimana keuangan dari korporasi itu. Apakah ini keuangannya secara terlihat itu ya, wah ini kurang bagus, lalu bagaimana mereka bisa memberikan nasihat-nasihat agar supaya keuangannya bisa baik dan sebagainya. Itu Mbak Rita. Baik, jadi sudah melalui tahap yang sedemikian rupa begitu ya. Jadi pastinya bisa dipertanggungjawabkan begitu ya ketika kemudian memegang dipercaya pada posisi tersebut, karena bagaimanapun tentunya ini ya namanya juga perusahaan ya,
pasti sangat penuh perhitungan ya dalam menentukan siapa pucuk-pucuk dari pimpinannya. Nah, berikutnya silakan Mas Sastro dijawab Mas. Ada pertanyaan tadi untuk Mas, Ya. silakan. Terima kasih Mbak Prita. Aduh, ini orangnya memang kritis-kritis ya. Untung mahasiswa yang kritis ya. Kalau yang lain yang kritis bisa bawa di UGD itu Mbak. Iya benar Mas. Oke, Benar-benar. jadi gimana konsep dari kebudayaan yang berkemajuan? Nah, dari Gus Dur terutama. Satu hal yang saya pahami ketika saya mencoba merekonstruksi gagasan Gus Dur, dan ini perlu dipahami adik-adik juga. Gus Dur selalu punya pikiran integratif. Dua hal yang terintegrasikan ini, supaya orang bisa berpikir maju, bertindak maju gitu ya. Tetapi tetap dalam berkebudayaan. Majunya bukan maju nabrak sana nabrak kiri, atau maju dengan tanpa perhitungan sehingga mengeksploitasi alam, mengeksploitasi bumi sehingga merusak lingkungan hidup sampai merepotkan Mas Nugi gitu ya. Karena kemajuan yang seperti itu bukan kemajuan yang berkebudayaan gitu. Satu, Gus Dur mengintegrasikan antara rasionalitas dan spiritualitas. Gitu. Jadi dalam pemahaman saya, Gus Dur itu mendudukkan rasionalitas itu hanya separuh. Gitu. Karena rasionalitas yang hebat, teknologi, macam-macam yang canggih itu cuma separuh. Dia akan menjadi sumber kerusakan, sumber bencana, kalau rasionalitas yang super canggih, super hebat itu berdiri secara mutlak. Supaya ini bermanfaat, membawa kemaslahatan, maka ini harus diimbangi dengan spiritualitas. Nah, spiritualitas inilah yang akan mengontrol secara baik, secara proporsional terhadap rasionalitas itu, sehingga nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai etik, nilai-nilai religiositas akan tetap terjaga di situ. Nah, itu maka antara rasionalitas dan spiritualitas ini harus terintegrasi secara baik, gitu. Ini panjang ceritanya, tapi karena waktunya mepet, saya singkat aja. Kalau nanti pengen panjang, lain kali ngundang lagi aja. Yang kedua, mengintegrasikan antara tradisionalitas dan modernitas. Selama ini tradisionalitas dan modernitas dibentuk hubungan yang kontradiktif, yang superior dan inferior. Bagi Gus Dur enggak, kita bisa maju kalau kita punya referensi maroji'ul haya yang ada pada perangkat tradisi, perangkat budaya, kearifan lokal yang kita miliki itu. Itu kita eksplorasi untuk menjadi modern tanpa kehilangan tradisionalitas. Jadi tradisionalitas, modernitas bukan dibentuk hubungan yang kontradiktif vis-a-vis, tapi hubungan yang komplementer, kolaboratif. Ini tradisionalitas, ini modernitas. Itu sejauh yang saya pahami itu strategi yang dibangun Gus Dur. Jadilah Anda orang modern, jadilah Anda orang rasional tanpa kehilangan spiritualitas dan tanpa buta tradisi dan budaya yang Anda miliki. Karena itu bisa menjadi sumber inspirasi yang bisa dieksplorasi. Itu Mbak singkatnya. Iya, terima kasih Mas Sastro. Maka disitulah kemudian budaya dan jati diri bangsa ini dapat terus terjaga ya di tengah berbagai arus modernisasi. Nah, Mas Nugi, silahkan Mas Nugi. Jawabannya Mas, gimana supaya kita tetap berkiprah dengan berbagai tantangan birokrasi dan lingkungan gitu. Apa kita masih tetap bisa bergerak gitu Mas Nugi? Silahkan. Ya, kalau saya menjawab ini saya harus berkaca sama pengalaman saya sendiri ya. Buat ternyata memang ini harus dijawab dengan sebuah komitmen diri dan panggilan yang murni sih. Bukan semata-mata hanya masalah ekonomi, karena perjuangan lingkungan biasanya akan bersentuhan dengan kepentingan-kepentingan dari manusia yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kalian pengen menyuarakan ini, bahwa kalian benar banget tadi barusan disampaikan. Spiritualitas dan rasionalitasnya harus seimbang dan memang sangat kuat banget Pak Sastro, memang luar biasa untuk menyampaikan ini dan saya sangat setuju dengan apa yang sudah disampaikan dan memang harus diisi dengan pengalaman-pengalaman batin dan sekaligus pengalaman-pengalaman empiris yang kita lihat di depan mata kita dan di situ kita menilai kepekaan. Tapi yang paling mungkin dilakukan adalah dari diri sendiri. Bahwa kita tidak perlu harus teriak-teriak di jalan ataupun teriak-teriak di mana-mana. Kalau kita nggak melakukan itu dari kegiatan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Ya kita memotivasi diri, tanya aja sama diri sendiri apa yang sudah dilakukan ini berdampak buruk atau baik buat
lingkungan sekitar kita, rumah kita dulu, mulai dari got kita, mulai dari pohon kita, mulai dari hewan-hewan atau habitat-habitat liar yang ada di sekitar rumah kita. Dari setiap hari itu kayaknya dengan mata telanjang kita bisa lihat yang ada di sekitar kita bagaimana. Kalau misalnya lingkungannya udah jelek, Mas, gimana? Justru disitulah perubahan itu akan terjadi karena kita memotivasi diri kita sendiri untuk melihat lingkungannya bukan menjadi sebuah kendala, tapi menjadi sebuah panggilan untuk dilakukan perubahan-perubahan. Ya, ujung-ujungnya kalau kita mau melakukan bukan bisa atau nggak bisa, mau atau nggak mau. Karena jujur saya hadir dengan sosok seperti ini mungkin dulunya saya seperti kebanyakan teman-teman yang hadir di daerah perkotaan ya, yang dikenalkan dengan isu-isu lingkungan, bersihin got, terus mengorganisir sampah dapur. Kalau dulu almarhum ayah saya ngasih tahu sampah dapur sama sampah belanja. Sampah dapur itu yang organik, yang sekarang ada istilah organik, pokoknya sampah dapur dan segala macam. Itu kerjaan saya yang kemudian sempat saya berpikir sangat mengesalkan, dan sempat saya berpikir bahwa ini nggak adil tentang apa yang harus saya lakukan dengan hal-hal yang kotor dan bau. Tapi ternyata begitu sudah mengerti tentang itu semua dilakoni dengan terus-menerus, sampai akhirnya saya timbul sendiri rasa kepedulian yang mungkin dari spiritualitas tadi muncul, dan akhirnya terjadilah sesuatu. Jadi mulai dari sekarang cobalah untuk bersentuhan langsung dengan hal-hal yang mungkin di sekitar rumah kita nggak benar, bukan cuma sekedar komplain, tapi ngelakuin sesuatu dari diri sendiri, karena itu yang paling penting dilakukan saat ini untuk lingkungan hidup kita khususnya. Dan juga panggilannya itu nanti akan kita mengacu ternyata sangat bersentuhan dari lingkungan hidup. Saya lebih banyak mengenal tentang keanekaragaman budaya juga, karena begitu banyak budaya-budaya dan kearifan lokal kita yang mengatasnamakan keberlangsungan hidup mereka di daerah-daerah terpencil yang sangat membutuhkan keharmonisan hidup dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar mereka. Dan ini fakta bahwa ini ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan perjalanan-perjalanan itu menimbulkan satu niatan. Moga-moga ini menjadi sebuah trending yang menjadi diminati juga anak-anak muda sekarang. Bahkan menurut saya kita jangan jadi follower terus karena makanan yang sifatnya raw food, organik, kayak harus dimulai dari sana. Padahal kita sendiri di suku-suku dalam kita yang ada di wilayah Indonesia sudah melakukan itu dari dulu, dan sampai hari ini masih terus dilakukan. Petani yang organik juga masih banyak. Dan ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya ada di sebuah laboratorium kehidupan manusia yang sangat lengkap dan udah siap untuk menjadi leading di dalam berbagai pihak, di dalam berbagai ranah ilmu pengetahuan kalau kita mau mengacu sama negeri kita ini. Dan ini saya ajak teman-teman mahasiswa baru untuk terus menelaah dan berkiprah dengan caranya masing-masing, entah itu lewat sosial media atau itu lewat kegiatan komunitasnya. Dan ini memang sangat-sangat dibutuhkan sekarang ini supaya nggak harus menunggu seperti yang tadi dibilang, kebijakan, fasilitas, dan segala macam. Karena jujur dulu waktu saya mulai melakukan ini memang nggak segampang ini. Tapi ya lama-kelamaan karena mungkin konsistensi dan panggilan itu benar-benar murni, bukan dalam tanda kutip iming-iming yang sifatnya besar, tapi karena lebih banyak spiritualitas, ya akhirnya muncullah berbagai macam perubahan-perubahan yang saya rasa saya harus sangat bersyukur melampaui proses itu. Dulu kita ngobrolin seperti ini dulu di kampus, dulu ya waktu tahun 90-an itu nggak ada yang datang dan dianggap nggak penting untuk didatangi. Tapi kalau itu soal karir, soal apa yang sifatnya seperti bisa diukur dengan faktor U, itu pasti rame. Dan jujur, tapi sekarang bermunculan berbagai macam. Ini maksudnya faktor U itu usia ya Mas ya? Bukanlah Mas. U-nya itu banyak loh Mas. Ada usia, ada uang, ada upah, ada yang lain lagi banyak lagi. Ada UI juga loh. Bisa dipakai di macam-macam sisi. Jadi kejadiannya emang nyata, dan saya ngelihat itu pergeseran mindset dari teman-teman mahasiswa yang dari zaman dulu saya sempat dibilang, wah nggak mau ngomongin ini, langsung aja nyanyi. Jadi karena saya sebagai musisi yang suka ngamen juga seperti Mbak Sastro, jadi saya pengen menyampaikan message lewat apa yang saya karyakan, tapi ternyata buat mereka
jangan gitu, langsung aja, langsung lagunya aja, ngamennya aja, message-nya nggak usah kayak. Kalau ngomongin itu message harus langsung di tempatnya Mas, harus di hutannya, harus di pantainya, harus di gunungnya. Loh, oh gini tuh. Dulu ya, itu begitu tahun 90-an. Terus bergeser, lama-kelamaan mulai muncul tadi. Dari mulai generasi saya X, Y, Z, sampai yang milenial dan Z sekarang, semuanya sudah mempunyai kiprah. Dan ini harus saya acungin jempol, dan kepedulian itu mungkin sudah mulai timbul gara-gara sosial media juga yang menimbulkan isu-isu ini gampang mudah dikenali oleh mereka. Yang pengen kemudian saya tambahkan adalah aktualisasi dirinya, jangan hanya sekedar lewat sosial media, tapi lewat action yang nyata dari hal yang kecil tadi, kehidupan sehari-hari yang kemudian akan ditelurkan dari mulai lingkungan rumah sampai nanti di kampus UI. Dan di kampus UI fasilitasnya udah keren banget kan, kita udah bisa lihat sendiri dengan apa yang sudah dihadirkan di sana, dan moga-moga itu menjadi satu panggilan juga untuk melakukan kearifan lokal dari masing-masing mahasiswa baru yang datang dari daerah mungkin di sana yang melakukan itu, dan itu menjadi laboratorium hidup kita. Nah, itu dia laboratorium hidup. Terima kasih banyak ya Nugi ya. Nugi udah saya apresiasi sungguh sangat konsisten dalam bidang lingkungan hidup dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Terus konsisten ya biar jadi inspirasi lagi banyak orang, Nugi. Amin, Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita dengan satu pesan-pesan gitu ya, bukan pesan-pesan terakhir ya, pesan-pesan untuk mengakhiri sesi kita dari para narasumber, kita saksikan dulu nih, sudah ada video dari Pak Erick Thohir, Menteri BUMN Republik Indonesia. Kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Profesor Ari Kunchoro PhD, Rektor Universitas Indonesia, para Wakil Rektor Universitas Indonesia, para dekan, dosen, dan sivitas akademika di Universitas Indonesia. Dan tentunya yang saya cintai dan banggakan, para mahasiswa baru Universitas Indonesia tahun akademi 2021-2022. Sebuah kehormatan bagi saya untuk menyambut mahasiswa baru UI di tahun akademi 2021-2022. Walau secara virtual. Saya merasakan energi dan semangat luar biasa dari adik-adik yang saya cintai. Sebagai calon penggerak masa depan bangsa Indonesia. Memasuki sebuah era baru, adik-adik yang berasal dari sekolah dan daerah yang beragam akan melalui momen pengenalan dan pendalaman hingga akhirnya bisa menanggalkan semua asumsi dan atribut lama. Memahami misi, nilai-nilai dari potensi sebagai mahasiswa UI. Talenta muda yang akan membangun legacy bagi kemajuan negeri yang kita cintai ini. Saya teringat pada saat saya memulai lembaran baru sebagai Menteri BUMN, saya mendapat amanah dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, untuk membenahi dan mentransformasi BUMN agar profesional, akuntabel, dan punya daya saing kuat di tingkat nasional dan juga internasional. Serta menjadikan BUMN sebagai pencetak talenta untuk Indonesia. Saya menanggalkan atribut saya yang lama dan fokus pada amanah besar ini sebagai dasar untuk merajut potensi dan membangun legasi bagi Merah Putih. Saya percaya transformasi BUMN ini tidak bisa diwujudkan oleh saya sendiri.
Oleh karena itu, saya didukung tim yang profesional, bukan birokrat, di jajaran pimpinan Kementerian BUMN dan lingkungan perusahaan BUMN itu sendiri. Tanpa disadari dan sama sekali tidak by design, sebagian anggota tim saya adalah lulusan S1 atau S2 Universitas Indonesia. Bahkan 2 wakil menteri saya, Pak Pahala Mansuri dan Pak Kartiko Wiraatmojo adalah alumni UI. Dari 496 direksi BUMN saat ini, 70 diantaranya adalah alumni Universitas Indonesia. Jumlah yang cukup besar. Dan dari 62 serikandi yang duduk di jajaran direksi BUMN, 22 orang adalah alumni Universitas Indonesia. Ini menunjukkan 2 hal. Pertama, tentunya bahwa UI adalah pabrik talenta di Indonesia yang siap belajar, bertumbuh, dan berkontribusi untuk Indonesia. Ini menunjukkan berkarir di BUMN bagi alumni UI bukan sekedar sebuah pilihan karir, tetapi merupakan pilihan unggulan. Para pimpinan dan adik-adik mahasiswi baru yang saya banggakan. Selama 23 tahun, BUMN adalah lokomotif pembangunan Indonesia yang mengelola sepertiga ekonomi Indonesia dan berbagai aset serta program strategis nasional, menjalani peran ganda sebagai profit organization dan juga agent of development untuk memberikan pelayanan publik demi meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Di era baru BUMN ini, agenda transformasi kami jalankan dengan 5 prioritas. Sementara untuk merajut berbagai potensi yang ada, kami melakukan transformasi bisnis dengan merampingkan portfolio usaha dari 27 klaster menjadi 12 klaster, sesuai model bisnis dan value chain yang sama. Lalu, merampingkan jumlah BUMN dari 142 menjadi 42 di tahun 2023 untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan nilai tambah bagi negara. Walau pandemi memberi banyak tantangan dan 90% BUMN terdampak pandemi, kami sudah menetapkan proyek strategis sebagai game changer untuk transformasi BUMN dan ditargetkan terlaksana pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Proyek strategis tersebut bukan hanya proyek pembangunan, tetapi transformasi model bisnis mulai dilakukan perusahaan-perusahaan BUMN konvensional seperti Semen Indonesia Group, Peruri, Pelindo, hingga Sarinah dan PFN. Proyek strategis ini merupakan bagian besar untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara ekonomi terbesar kelima di dunia di tahun 2045. Sementara digitalisasi dan inovasi terus digulirkan, big data dan artificial intelligence sudah terintegrasi di proses bisnis berbagai BUMN, mulai dari Bio Farma hingga pupuk Indonesia. Kami juga tengah mengembangkan inovasi eco lifestyle sebagai komitmen BUMN menjadikan Indonesia tempat tinggal yang lebih baik untuk generasi masa kini dan masa depan melalui ekosistem green energy dan inisiatif eco-friendly lainnya. Tetapi transformasi menyeluruh tidak ada artinya tanpa transformasi human capital dan tata kelola usaha yang baik. Salah satu terobosan yang dilakukan Kementerian BUMN adalah menyatukan lebih dari 1 juta insan di ratusan BUMN dan anak serta cucu perusahaan dalam core value yang sama, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif atau yang kita kenal di keluarga BUMN sebagai akhlak. Dan
Saya dapat sampaikan juga saat ini 85% BUMN telah menerapkan sertifikat ISO 3701 tahun 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan akan 100% diterapkan di seluruh BUMN. Jadi, BUMN bukan tempat untuk mereka yang suka pada zona nyaman dan berkomitmen pada good corporate governance dan berpijak pada akhlak. Adik-adik dan hadirin sekalian, salah satu legacy dan agenda transformasi di BUMN adalah keberagaman dan inklusi di jajaran pimpinan BUMN. Keterwakilan perempuan di tingkat Board of Director BUMN saat ini rata-rata 12%. Sementara itu, walau lebih besar dari 65% talenta di BUMN induk berusia di bawah 40 tahun, keterwakilan mereka di tingkat direksi BUMN hingga akhir tahun lalu masih di bawah 4%. Saya percaya perempuan dan generasi muda adalah kelompok yang harus diberikan kesempatan sebesar-besarnya. Energi dan pemikiran mereka diperlukan agar BUMN bisa bertransformasi dan beradaptasi di era yang demikian dinamis pada saat ini. Karenanya, saya berkomitmen dan menargetkan keterwakilan perempuan di jajaran komisaris, direksi, dan direksi -1 adalah 15% di tahun ini dan 25% di tahun 2023. Sementara keterwakilan generasi milenial di jajaran direksi minimal 5% di tahun ini dan 10% di tahun 2023. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Saya akan terus perhatikan dan kawal. Adik-adik dan hadirin sekalian, pandemi ini membuka lembaran baru dan era baru bagi kita semua. Dengan berbagai disrupsi yang memberi banyak tantangan dan ketidakpastian. Tetapi pandemi ini juga membukakan mata kita, bahkan membangunkan kita dari tidur kita, bahwa memiliki market yang besar dan sumber daya alam yang melimpah tidak lagi cukup untuk jadi kunci daya saing dan kemajuan ekonomi sebuah bangsa. Belum lagi, kita masih harus menghadapi dampak dari gelombang ke-1 dan gelombang kedua disrupsi digital, juga tantangan menuju industri 4.0. Dalam kondisi saat ini, kita bersama-sama dengan kesungguhan perlu menggerakkan daya upaya dan tidak kenal lelah untuk membangun kesiapan tapi juga memastikan keseimbangan. Keseimbangan di mana kita menuju industri 4.0 dan membangun society 5.0 di mana teknologi menjadi bagian dari manusia, bukan manusia dikuasai teknologi. Kita terus membangun kelas menengah dan atas, tetapi harus memastikan masyarakat kelas bawah naik kelas. Kita bangun industri yang kompetitif demi kemajuan Indonesia dan juga rakyatnya. Transformasi yang sedang kami jalankan di BUMN adalah ikhtiar kami untuk membangun kesiapan dan ketahanan menghadapi berbagai disrupsi saat ini. Karenanya, saya mengajak adik-adik semua yang hari ini ada di sini ataupun yang ada di luar. Selain menjalani kuliah dengan sungguh-sungguh, juga membangun kesiapan diri untuk masa depan. Dengan melek digital dan membangun jiwa kewirausahaan. Akan ada pergeseran kebutuhan keterampilan kerja di tahun 2025 yang membutuhkan
kemampuan-kemampuan seperti analitik, kreatif, inovatif, dan agile yang hanya dimiliki seseorang yang melek digital dan punya jiwa kewirausahaan. Namun, masa depan kita tidak hanya membutuhkan generasi muda yang terampil, tetapi juga yang memegang teguh nilai-nilai luhur